I try to love but it cover it all my lies. I try love but it hiding the tears in my eyes. Cause boys don't cry. Boys don't cry. Kenapa sih kalau laki-laki itu, cowok itu identik nggak boleh nangis? Karena laki-laki itu harus perkasa, harus kuat, harus tegar, nggak boleh cengeng. Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. You can cry, it's okay. It is not okay for a grown-ass man to weep in public. But not this man. Get back in there, Tia. Padahal ya, tahu kan ya kalau sekarang itu ada istilah toxic masculinity, yaitu di mana ada anggapan yang mengatakan bahwa pria yang nangis itu cengeng, itu nggak seharusnya laki-laki itu seperti itu, nggak macho jadinya. Nah, itu yang kemudian menimbulkan banyak tafsiran bahwa ada stigma tertentu bagi memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Karakteristik maskulin pada pria umumnya bersifat baik. Namun hal itu menjadi salah kaprah ketika pria selalu dituntut untuk selalu memiliki dan menunjukkan maskulinitas demi stigma laki-laki harus jantan dan tangguh. Suatu tekanan budaya bagi kaum pria untuk berperilaku dan bersikap dengan cara tertentu ini yang disebut sebagai toxic masculinity. Istilah ini pertama kali digunakan oleh psikolog Shepard Bliss di tahun 1980-an dan 1990-an. Ciri-ciri toxic masculinity yaitu penghindaran ekspresi emosional, aspirasi berlebihan untuk dominasi fisik, seksual dan intelektual, dan lain-lain. The American Psychological Association mencatat bahaya mencoba mematuhi sifat-sifat maskulin berlebihan dapat membuat laki-laki mengalami efek buruk dan mungkin mengalami depresi, tertekan, fungsi sosial buruk, bahkan penyalahgunaan zat-zat terlarang. Aku tahu kasih, kau pasti mengerti betapa dirimu begitu memberi arti. Selama ini laki-laki itu dikonstruksi sosialkan sebagai sosok yang maskulin, yang kuat, yang tangguh, sehingga kalau menangis itu dianggap memalukan. Padahal secara kesehatan, terutama kesehatan mental, menangis itu bagus karena kita bisa mengekspresikan, meluapkan kekesalan, emosi, kesedihan, dan itu bisa membangun relasi yang kuat antar sesama yang memiliki hubungan emosional. Jadi menangis itu tidak menghilangkan maskulinitas, itu adalah basic human response. Are you crying? Yes, I feel like I'm losing it. It's okay. I'm gonna make everything better. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu. Walau pedih hati, namun aku bertahan. Terima kasih Al-Azhar Pusat. Thank you Al-Azhar Pusat. Terima kasih semuanya. Semoga menikmati kesendiriannya. Selamat malam. Nah, itu gila, kita ngapain sih cowok-cowok di tempat karaoke berduaan gini? Aneh-aneh aja sih. Syuting. Syuting ya? 8-1 lumayan lah suara kita. Bohong dia. Bohong ya? Harusnya 101. Aduh, minum dulu lah.
Capek, Nang. Parah. Hampir nangis lo tadi nyanyi. Apa udah nangis? Kayaknya nangis deh lo. Tapi gue beneran ya. Pertama kali gue nonton Bung Glenn almarhum Iya. nyanyiin lagu ini kena gue. Oh ya? Kena banget ke gue. Nah, sehingga kemudian lo meneteskan air mata. Air mata. Gue lap air mata sebelah gue. Jadi gue biarin basah. Sebelah gue lap. Loh, kamu siapa? Kenapa Kaget. cowok nangis, Nang? Lo kan terkenal, wih gila dulu tuh gue kalau ngeliat lo tuh anjing sama Jangan Darto tuh kada-kada. kayak ini kayak Kada-kada. ini cowok kayaknya nih maco banget berdua Nggak. nih kayak nggak boleh Nggak. nggak boleh nangis pokoknya. Tapi ternyata nangis gara-gara akhir cerita cintanya Glenn Iya. Fredly. Ini cowok Ya, lo nggak malu? Enggak. Sama lo? Cowok nggak nangis karena cowok bukan benda. Kalau benda mungkin nggak bisa nangis benda gitu. Nah, jadi sah-sah aja. Sah. Karena orang kan sekarang kan banyak banget tuh cowok kok nangis. Sebenarnya mungkin karena yang ngomong gitu punya pengalaman zaman perang kali. Bener kan? Kalau zaman perang kan dulu kita udah nggak sempet nangis. Mati duluan ketembak. Iya, laki harus fight di depan, mungkin gitu. Iya, iya. Tapi Nah, kalau sekarang, pada dasarnya kan kayak misalnya nih yang gue pernah baca soal nangis. Dulu kalau nggak salah si Charles Darwin bilang kalau nangis tuh nggak ada faedahnya gitu, nggak ada fungsinya gitu nangis. Tapi penelitian sekarang kan nangis ngeluarin banyak hormon kan kayak Ya. hormon cinta, Ya. oksitosin, terus hormon. buat mental health juga bagus karena lo Bagus. mengekspresikan rasa yang terpendam. Oh iya benar. lagi. Kadang-kadang kan kalau yang numpuk itu yang jadi penyakit kan Pak? Nangisin aja. Nangisin aja, bener. Kalau mungkin nggak mau ditangisin di depan orang ya. Iya. ya Di sini belakangnya, nih. jadi dia lagi nih lu muter balik gini. Nah gitu. Terus orang Gitu ya. Iya. Jadi nggak usah malu ya. Enggak sih kalau gue. Perihal ada sekarang istilah toxic masculinity. Jadi hal-hal yang soalnya tabu buat laki-laki. Sebenarnya gue pribadi masih ngeliat-liat sih soal si kata toxic sendiri sih Pak. Karena contohnya nih kayak misalnya gue tinggal sama ibu gue. Ya. Gue pernah patah hati, nangis Pak, ini gue nggak bohong, nangis 3 hari berturut-turut. Ah. Nah, ibu gue datang bilang, ibu tidak membesarkan anak laki-laki untuk seperti ini. Nah, tuh. Emak sendiri yang ngomong. Emak sendiri, apakah Ya. itu toksik kan enggak? Iya kan? Jadi menurut gua kata-kata toksik ini masih tergantung konteks Iya, sih. iya. Pun kalau misalnya ada apa ya, ada segala sesuatu yang cewek biasa lakuin terus cowok lakuin. Contoh misalnya nyanyi lagu sedih. Ya. Iya. Oh kan iya, cowok kan juga kupingnya Dulu gue pengap. ngerasain tuh, atau misalnya, wah lo nggak ngerokok lo, nggak cowok banget lo, nggak Nah ngerokok. itu gitu. gua nggak ngerokok, pernah digituin juga, cuma Iya kan? kayak oh enggak itu anggapan lu. Gua tuh suka banget parfum. Gue tuh suka banget parfum, Iya. gue bingung sama otomotif. Ya. Ya, Cowok tapi masa nggak bisa naik motor? Gue nggak bisa naik motor. Gue gue sering juga gitu. nggak bisa naik motor. Gue nggak bisa Nggak bisa naik motor sering. Iya. Wah, masa lo nggak bisa naik motor lo laki gitu kan? Iya. Ya emang ada alasannya Iya. gitu loh. Ya menurut gue makanya si toxic ini penggunaan kata toxic mau toxic apapun lah, toxic tempat kerja yang toxic lah, Ya. teman yang toxic, cinta yang toxic. Intinya kalau menurut gue yang namanya kalau racun itu berarti salah tempat. Kalau Salah tempat, ya. udah gitu berlebihan jadi Nah, pengendapan. itu karena berlebihan. Iya, abis pengendapan udah jadi beracun. Jadi Nan, kalau misalnya buat lo nih, Nah, arti maskulin itu apa? sejujurnya gue nggak tahu maskulin itu merujuk pada apa sih. Cuma kalau gue ngelihat beberapa yang ada di hidup gue, cowok-cowok maskulin itu bisa nunjukin kekuatannya tanpa harus jahat. Ya. Gitu. Jadi yang jelas gitu ya, jangan tapi itu dijadikan sebagai satu standar yang kemudian menjustifikasi perilaku Iya. yang lainnya. Gua Itu yang rasa- toksik sebenarnya kan, cowok itu nggak boleh nangis ya, itu orang yang toksik maskulin itu. Oh, gitu loh. dan ini sih selain justifikasi tadi adalah generalisir yang Iya, iya kan iya. bahwa gitu. Iya, bahwa gitu. Semua cowok hobinya harus sama. Semua cowok harus Semua bisa cowok naik motor, sikapnya gitu. harus sama gitu. Jadi pokoknya kalau lo sih ya nangis aja. Nangis aja. Jangan pada toxic masculinity orang-orang yang melihat cowok nangis ya. Ya kalau nahan nangis nanti sakit. Ya udah kita nangis lagi deh. Ayo. Cari lagu sedih lagi ya. Ini kita nggak mau cari temen nih. Berduaan nangis-nangisan. Orang ada curiganya kali. Ruangan segede gini terus ada 2 cowok ya kan. Kekar-kekar. Ini bukan toxic masculinity lagi. Bukan. Lebih ke prasangka ya.
Bayangin kalau sakit hati diendepin. Nggak ada lagu-lagu Kahitna. Iya. Nggak ada lagu-lagu. Penggemarnya Kahitna loh. Gue Iya. pernah daftar jadi vokalisnya Kahitna sama Mas Yofi. Serius loh. Coba dong. Ketika engkau datang, Mantap bro. mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu, meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa. Mas, mau tanya dong. Menurut lo laki-laki boleh nangis atau enggak? Boleh-boleh aja. Boleh dan wajar aja sih. Boleh. Pernah nangis nggak? Justru kesedihan itu kadang saya pelihara sih Mbak. Habis ada kesedihan pasti ada kesenangan. Laki-laki boleh nangis atau enggak sih Bang? Jujur kalau nangis emang sembunyi gitu. Saya sendiri pernah nangis. Saya menangis hanya untuk keluarga, ibu, dan anak dan istri itu aja sih. Terlihat lemah ya. Kalau gue sih dari kecil diajarin nggak boleh nangis ya. Laki-laki tuh harus bisa nahan semuanya gitu. Begitu kuatnya konstruksi gender, konstruksi sosial yang dibentuk oleh baik itu laki-laki maupun perempuan, sehingga rasanya kalau laki-laki dan perempuan melakukan hal yang berbeda itu menjadi salah. Contoh, laki-laki kalau nangis berarti lemah, laki-laki kalau takut berarti cengeng, misalnya. Sedangkan laki-laki yang cenderung agresif, kuat gitu misalnya ya, mungkin malah diangkat. Kalau ada masalah sama teman-temannya di sekolah, kemudian dia aku lawan aja, aku pukul dia. Wah hebat kamu, hebat. Laki-laki memang harus seperti itu. Misalnya, ini sebenarnya salah satu pembentukan dari toxic masculinity juga yang berhubungan dengan agresivitas, kekuatan fisik itu miliknya laki-laki. Padahal ada kalanya tidak harus demikian. Atau ada kalanya mungkin tidak semua laki-laki ingin seperti itu. Tetapi karena konstruksi sosialnya begitu kuat, rasanya melakukan hal yang berbeda menjadi sesuatu yang jadi menakutkan atau memalukan. Laki-laki tidak boleh menangis kalau menurut saya dari segi psikologis ya, kejam. Semua orang itu sudah diberikan tools oleh Tuhan untuk punya emosi, untuk bahkan punya air mata ya. Walaupun dari segi biologis memang hormon testosteron ada kecenderungan menghambat keluarnya air mata dibandingkan dengan perempuan. Sedih itu kan sebuah pertanda ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak sesuai, kita kehilangan sesuatu. Emosi sedih itu menunjukkan bahwa apa yang kita punya sebetulnya berharga. Bayangkan ketika seorang pria yang sedang mungkin sedih tetapi ditahan untuk nggak boleh nangis, nggak boleh nangis, nggak boleh nangis. Nangis itu jelek, nangis itu buruk, nangis itu lemah gitu ya. Secara mental apa yang terjadi pada orang tersebut? Ya pasti kan penuh dengan tekanan, ya pasti jadi menderita ya. Harusnya rasa sedih itu bisa dikeluarkan, diproses permasalahannya sehingga bisa mendapatkan solusi yang lebih baik. Akhirnya tidak bisa, akhirnya menjadi toksik. Dari kasus yang saya tanganin ya, pria yang mungkin memiliki emosi kesedihan, karena konstruksi sosial mengharuskan pria itu kuat, maka akhirnya pria ini jadi melihat diri sendiri bahwa saya lemah, saya tidak sesuai, harusnya saya nggak seperti ini, saya tidak menjadi seorang laki-laki yang layak gitu ya. Akhirnya jadi menghancurkan konsep dirinya dan merasa bahwa saya tidak sesuai dengan yang seharusnya ya. Nah, ketika konsep diri ini menjadi sangat negatif, nah di sini resiko depresinya menjadi besar ya. Of course, bahayanya mengalami depresi adalah adanya pemikiran-pemikiran suicidal thoughts, suicidal attempts gitu ya. Lebih karena merasa hopeless. Oke, waktunya kita nyanyi lagu lagi. Lagunya Kahitna nih, favorit laki-laki, ya nggak? Nah, sebelum saya nyanyi, saya ingin menyampaikan satu pendapat dari seorang profesor di Clark University yang mengatakan bahwa sudah saatnya kita menanggalkan konsep gender tradisional dengan menciptakan maskulinitas baru yang menghargai pilihan ekspresi orang. Jadi kalau mau nangis cowok-cowok, silakan aja nangis bareng sambil nyanyi. Kau ungkapkan kepadaku, kan ada saatnya nanti engkau milikku satu.